Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi yang hidup sekitar tahun 1745 sampai 1635 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu anak dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam dan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut sejarah, Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi pada tahun 1715 sebelum Masehi dan diutus ke suatu kaum yang dikenal sebagai Hyksos di Mesir. Dalam kitab suci Al-Quran, nama Nabi Yusuf alaihissalam telah disebut sebanyak 27 kali dan dikenal sebagai manusia paling tampan di dunia setelah Rasulullah SAW. Bahkan ada sebuah surat khusus dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, yaitu surat Yusuf. Nabi Yusuf dikatakan bahwa beliau adalah nabi pertama yang meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 101, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh." Setelah Allah memberikan kenikmatan dan kekuasaan, Nabi Yusuf alaihissalam merasa rindu untuk bertemu Tuhannya dan ia merupakan nabi pertama yang meminta kematian. Setelah meninggal pada usia 120 tahun, Nabi Musa alaihissalam memindahkan jenazah Nabi Yusuf alaihissalam dari makamnya. Mengenai tempat dimakamkannya Nabi Yusuf alaihissalam, Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa pernah suatu hari Nabi Musa alaihissalam hendak ingin keluar dari Mesir, lalu mengeluarkan jenazah Nabi Yusuf dari makam di bawah air, kemudian membawanya ke Baitul Maqdis. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dari Abu Musa. Bani Israel berkata, "Dahulu ketika Nabi Yusuf hendak menghadapi ajalnya, sebenarnya ia telah mengambil janji Allah atas kami, yaitu perjanjian agar kami tidak pergi keluar dari Mesir, sampai kami memindahkan jenazahnya bersama kami." Mendengar hal itu, Nabi Musa bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengetahui makam Nabi Yusuf?" Lalu mereka menjawab, "Yang tahu makam beliau hanyalah seorang wanita tua dari Bani Israel." Kemudian Nabi Musa meminta wanita tua itu untuk dihadirkan. Dan ketika sudah bertemu dengan wanita tua itu, maka Nabi Musa pun bertanya, "Tunjukkanlah kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf." Lalu wanita tua itu segera mengajak Nabi Musa ke sebuah danau dan berkata, "Kuraslah air di danau ini." Maka Bani Israel pun menguras air itu, dan ketika airnya telah surut, ia berkata, "Galilah di sini dan keluarkanlah jenazah Nabi Yusuf alaihissalam." Setelah menemukan jenazah Nabi Yusuf, diangkatlah dari tanah dan seketika itu jalan langsung terlihat terang seperti siang hari. Kemudian Nabi Musa lalu membawa mayat Nabi Yusuf ke Palestina. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya. Ia berkata, hadis ini sanadnya sahih dan keduanya, baik Bukhari dan Muslim, tidak meriwayatkannya. Kenapa makam Nabi Yusuf berada di tengah sungai Nil? Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan pada sebuah peti yang terbuat dari batu marmer dan dimakamkan di tengah sungai Nil. Alasannya adalah karena ketika ia meninggal, rakyat Mesir saling berebut untuk membawa manusia mulia ini ke wilayah mereka masing-masing agar mendapatkan sebuah keberkahan. Dan akhirnya diputuskanlah untuk dimakamkan di sungai tengah Nil. Karena aliran sungai tersebut melintasi ke berbagai tempat dan keberkahannya akan dirasakan secara merata oleh rakyat Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tahukah Anda bahwa kematian selalu mengintai kita? Tidak ada yang bisa lari ketika malaikat Ijroil, sang pencabut nyawa, datang menjemput. Ternyata malaikat maut tidak hanya datang saat nyawa manusia akan dicabut, namun mencapai hingga 70 kali dalam sehari. Itu artinya Ijroil menziarahi manusia setiap 21 menit sekali. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Ijroil datang dan memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa-tawa. Maka berkatalah Ijroil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa." Manusia secara fitrah memang tidak bisa melihat malaikat yang gaib ini, kecuali orang-orang soleh yang senantiasa ingat akan kematian. Golongan ini tidak lalai dan selalu sadar terhadap kehadiran malaikat maut, karena mereka selalu memperhatikan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai perkara-perkara gaib, terutama perihal kematian dan hubungannya dengan malaikat maut. Malaikat Ijroil diciptakan oleh Allah dengan wajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi diletakkan di telapak kakinya. Malaikat Ijroil diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah, sehingga dari ufuk barat hingga timur bisa dijangkaunya dengan mudah. Ijroil memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ketujuh dan salah satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Di dalam suatu riwayat diceritakan sebagaimana cara kerja Ijroil mengetahui kapan manusia sudah tiba ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah aras, yakni Sidratul Muntaha, di mana daunnya itu sama banyaknya dengan bilangan manusia atau makhluk yang Allah ciptakan di dunia. Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya hanya tinggal 40 hari lagi dari hari yang diputuskan. Daun tersebut kemudian jatuh kepada Ijroil. Dengan demikian malaikat Ijroil mengetahui bahwa tugasnya mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Para malaikat menyebutnya sebagai mayat di langit, meskipun hidup manusia tersebut masih 40 hari lagi. Setelah itu akan jatuh 2 titisan dari bawah aras pada daun menuliskan mayat langit ini, 1 titisan berupa warna hijau dan 1 lagi berupa warna putih. Jika titisan yang berwarna hijau, maka alamatnya celakalah dia dalam menempuh ajalnya. Dan kalau titisan putih jatuh pada daun orang yang nama ditulis pada daun itu, maka pertanda berbahagialah orang itu saat ajal datang menjemputnya. Untuk mengetahui tempat mati, maka Allah menjadikan malaikat arham. Apabila Allah mencipta sesuatu kelahiran, dia diperintahkan malaikat arham tersebut masuk ke dalam sperma yang berada dalam rahim ibu, dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati. Lalu keluarlah seorang hamba itu menuju kemana saja di pelosok bumi ini. Kemudian pada saat kematian tiba, ia pun akan kembali pada tempat pengembalian daripada debu, di mana disitulah ia akan menemukan ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Quran Surat Ali Imran ayat 154. Sahabat yang beriman, begitu tertib tata cara kerja Allah yang mungkin tidak akan bisa diterima oleh nalar manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengingat kematian, dan ketika malaikat maut menjenguk kita untuk berakhir kalinya, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.